Masak olahan bunga pepaya dan sambal ikan tongkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puha barakan. A day in my life. Ku awali dengan membuka kulkas, tarik freezer, lalu ambil bunga pepaya atau bunga katesnya. Lanjut aku sama Dek Rania mau bukain pintu lalu pergi ke rumah Nek Syam. Dan cuaca hari ini juga lumayan cerah. Tiba-tiba aja kita udah sampai di rumah Nek Syam dan Nek Syamnya juga langsung gendong Dek Rania. Karena Dek Rania lagi digendong, jadi aku langsung minta berapa lembar daun jeruk purut di rumahnya Nek Syam. Dan kami pun langsung pulang menuju rumah untuk membuat olahan bunga pepaya. Sesampainya di rumah, aku mau lanjut masak nasi terlebih dahulu. Oke, lanjut kita cuci berasnya. Dan kita cuci berasnya di luar rumah, di dapur estetik sekaligus minimalis ya Bunda. Kalian bisa lihat sendiri, kiri kanan, depan belakang gak ada dindingnya. Dindingnya ada loh Bunda, cuman gak kelihatan aja, hanya bisa dilihat dengan kasat mata. Oh iya, setiap hari aku masak nasinya dengan cara ngukus ya, karena aku memang gak suka pakai rice cooker karena aku gak tahan sama bau listriknya. Kalau Pak Su sih boleh-boleh aja. Kita cuci berasnya sampai bersih, baru kita masak sampai kedengar suara jeledak jeleduk. Jadi ceritanya pada postinganku sebelumnya ada yang tanyain kenapa aku masaknya nggak pakai rice cooker. Selesai cuci beras dan masak nasi, aku mau keluar untuk petik daun kedondong pagarnya, dan cuaca pun lumayan cerah sekali. Kebetulan daun ini juga mudah didapat dan ini ada di depan rumahku sendiri, dan kalian bisa lihat sendiri begitu asri suasananya. Pas aku lagi metik daun kedondongnya, tiba-tiba Pak Su pulang bersama anakku yang pertama pulang sekolah. Daun kedondong ini mau aku pakai pada saat aku ngerebus daun pepaya ya Bun. Dan sekarang aku mau lanjut ngupas kelapanya ya Bunda, dan kalian juga jangan salfok dengan cara aku duduk ataupun nungging, karena kelamaan aku ngupas kelapa akhirnya Pak Su nggak sanggup liatnya. Akhirnya dia minta melanjutkan ngupas kelapa biar cepat selesai. Dan aku tidak ngevideoin pada saat aku kukur kelapanya karena aku kukurnya dengan cara manual agar videonya tidak kepanjangan dan kelamaan juga ya teman-teman. Lanjut kita panaskan air terlebih dahulu sampai mendidih untuk merebus bunga pepaya, baru kita tuang bunga pepayanya. Tidak lupa dicemplungin daun kedondong yang kita petik tadi untuk menghilangkan rasa pahit. Jangan lupa juga sesekali diaduk-aduk supaya matang merata. Dan jangan lupa kasih garam. Rebusnya cuman beberapa menit, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, dicuci bersih lagi sampai beberapa kali biar tidak ada rasa pahit lagi. Di sini aku akan membuat cicah bunga pepaya, sedangkan bahan-bahannya yaitu daun jeruk purut, bawang merah, kacang tanah yang sudah digoreng, cabai rawit secukupnya, garam secukupnya, dan asam sunti tidak lupa ya teman-teman. Dan untuk bahan utamanya yaitu bunga pepaya dan kelapa yang sudah diparut. Oke, sebelum aku mengulek semua bahan yang tadi aku sebutkan, aku mau lanjut menggoreng ikan tongkol terlebih dahulu. Lanjut kita ke ulek-ulekan ya teman-teman. Yang pertama kita ulek yaitu garam sama cabai rawitnya. Baru setelah itu kita ulek bahan-bahan yang lainnya. Kenapa aku nyemplungin ikan ke dalam minyak goreng tadi terlebih dahulu? Supaya tidak nganggur kompornya dan agar di tempat bunda-bundi semua, aku tidak tahu nama makanannya ini apa, yang pasti ini makanan terenak se-Aceh Utara, dan ini merupakan salah satu makanan selera aku sendiri ya Bunda. Istilah jih menyeka kenong cicah bunga putih nyen hana payah teman lain hana payah kuah cik. Dan
kalau soal masak sambal itu memang tiap hari di rumahku itu harus ada sambal ya. Karena sambal itu merupakan kuah favorit anakku yang pertama. Lanjut kita iris-iris bawang merah dan langsung diulek-ulek supaya cepat selesai. Iris bawang merahnya terlebih dahulu agar mudah pada saat diulek dan mudah hancur juga. Sebetulnya ada satu bahan lagi yang gak boleh di skip sama sekali, wajib ada, yaitu serai. Karena aku lagi gak punya serai dan malas ke warung juga, jadi aku pakai bahan yang ada aja. Lanjut bikin sambal, bahannya ada bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai merah. Lanjut kita bikin sambalnya karena minyaknya juga udah panas. Dan kita lanjut ngulek-ngulek bahan cicah bunga pepayanya karena tadi udah kita tinggalin dulu ulek-ulekannya. Untuk cicah bunga pepayanya juga lebih enak kalau misalkan dicampurkan dengan daun ubi yang sudah direbus. Tergantung selera masing-masing ya. Kalau aku tipe orang yang suka makan apa aja, no ribet. Dan makanan seperti ini juga lebih enak disantap di daerah persawahan, apalagi rame-rame bareng keluarga dan sahabat. Rame-rame gitu, bukan main mantapnya. Dan ini aku lagi ngulek asam suntinya yang lumayan licin. Daun jeruk purutnya juga diulek sekalian biar lebih terasa. Kalau misalkan cuma dicincang, cuman ada baunya aja, rasanya sih kurang. Apalagi ada serehnya, bukan main mantapnya. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu kelapa yang sudah dikukur kita ulek juga, tapi nggak usah halus-halus sekali ya. Ini dia nih penampakan semua bahan setelah diulek. Lanjut kita masukkan ikan tongkol ke dalam sambal karena sambalnya juga sudah siap disajikan. Bisa kalian lihat ini warnanya juga sangat menggoda sekali. Yuhu, sambal sederhana ala-ala Bu Vera udah siap disajikan. Warnanya sangat menggoda dan merona seperti bibir pelakor. Lanjut kita campurkan bunga pepaya yang sudah kita ulek bumbu-bumbunya tadi. Kita tuang sedikit demi sedikit agar tidak tumpah karena memang wadahnya kecil. Aduk-aduk dengan pelan sampai semua bahannya tercampur semua. Dan tada, ini dia nih penampakan cicah bunga pepayanya. Dan ini sudah siap disajikan dan disantap ya teman-teman. Bukan main, ini kalau dimakan bisa habis nasi sebakul. Lanjut kita lap-lap meja makannya dulu agar kelihatan bersih dan rapi, dan pada saat dimakan juga terasa nyaman tanpa noda dan debu-debu jalanan ya bunda, agar kelihatan bersih dan rapi juga pada saat kita taruh makanan-makanan yang sudah kita siapkan tadi ya. Sedangkan untuk toples yang ada di atas meja itu tidak saya pindahkan ya, cuman saya bersihkan di bawahnya lalu saya tempatkan kembali di tempat yang sama. Lanjut aku mau nyapu lantainya dulu biar kelihatan bersih juga, tidak ada debu pada saat kita injak ya. Meskipun lantainya masih kelihatan kasar, belum di keramik, yang namun tetap juga harus kelihatan bersih tanpa debu juga. Meskipun rumah kita jelek, namun harus tetap nyaman untuk kita tempati supaya nyaman juga pada saat kita beribadah, karena memang kebersihan itu sebahagian dari iman. Jadi meskipun rumah kita kecil, kumuh, ya tetap harus dibersihkan ya bunda. Dan jangan terlalu dipikirkan omongan tetangga di dunia nyata kita, itu biarkan saja, nggak usah dipeduliin. Siap nyapu, aku mau lanjut simpen sisa cabai tadi ke dalam kulkas. Jangan salpok juga, ini kulkas aku memang belum diisi, masih kosong
melompong karena ini memang tiap akhir bulan kulkas aku tetap kosong tanpa isi seperti orang tanpa minum. Lanjut, aku mau ambil semua yang sudah aku masak tadi, yaitu sambal sama cicah bunga pepayanya, untuk kita taruh di atas meja makan. Setelah itu aku mau ambil nasinya juga untuk kita taruh di atas meja. Selanjutnya ambil piring untuk kita taruh nasi ke dalam piring untuk bakso.